Gambling naruh orang kan. Nggak bisa. Ntar aja lah, nanti dulu aja kalau misalnya nggak mau kita gambling. Ya, intinya kan harus menang itu pasti harus cetak gol. Iya. Nah, harus cetak gol minimal harus ada serangan gitu. Kalau bisa kita bisa cetak gol di awal. Betul. Dan jangan sampai kebobolan aja. Kita terakhir away kalah ya 2-1 ya. Away lawan enggak kita lawan Cina. Lawan Cina kalah 1-2. Cina kan kalah. Lawan Australia away itu terakhir. juga kan banyak mempertanyakan waktu lawan Cina kan harusnya kita bisa Harusnya menang kita di bisa sana. menang kan. Tapi kok kenapa bisa kalah di sana gitu. Ya. Padahal Cina waktu itu lagi banyak kalah ya. Cina itu lagi bagus. Itu kemenangan pertama lawan Indonesia kemenangan pertama lawan Indonesia. Jadi Jadi kita itu habis dari Bahrain kan? Bahrain sebelum Bahrain. Jadi Bahrain kita imbang lawan Cina kalah terus lawan Bahrain kita imbang 2-2. Nah, itu saat itu Indonesia main menyerang, Bos. Lawan Cina. Kalah. Nah, Cina bermain seperti Indonesia, main bertahan dan ngandelin counter attack. Nah, dua-duanya kan golnya counter attack. Ya. Nah, itu yang kita takutkan akan terjadi di mana? Di GBK nanti gitu. Tapi ya intinya terus ke belakang kita coba. Ada siapa nih? Sayap kanan kiri nih. Ada Sayuri. Ya, yang Sayuri. Terus ada Kevin Dix ya. Opsi-opsi Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano, Asnawi, Sain, Calvin sama Dean James. Ya. Mungkin kalau di kanan kayaknya tetap Kevin Dix kayaknya. Kevin Dix ya. Cuman memang kalau di pertahanan 3 belakang saya tetap percaya trio. Ijes, Rido sama Justin. Oh, Justin. Enggak milih Mes kenapa? Mes ini loh main di FC20 terus starter lagi. Kemarin saya lihat di komen-komen di Instagramnya juga komenan ya itu mungkin kritikan dari mantan pemain. Iya, mantan pemainnya 20 ya. Yang mengkritik katanya dia setelah main di Indonesia malah jadi buruk katanya permainan. Karena merasa paling hebat jadinya gitu kan. Kemarin komentarnya sih komentatornya ESPN Belanda. Dia mengkritik itu tapi mungkin itu mengkritik dia untuk bisa lebih semangat harusnya. Tapi kalau permainannya sebenarnya kalau melihat si Mesnya bagus semana dari dia kan berarti kan head to headnya kalau Mes itu Rido sama Rido. Belakang tuh ada Jordi juga ya? Jordi Amat. Tapi cadangan sih udah jadi cadangan biasanya. Itu gimana? Siapa? Mes sama Rido. Saya lebih Rido ya. Kenapa? Rido dia maksudnya dia lebih agresif, lebih punya daya juang yang bagus mungkin karena kan dia Indonesia maksudnya main dari kompetisi lokal. Pemain lokal gitu kan, bermain dengan mereka yang abroad main di Liga Italia. Iya. Jadi mereka, ada keinginan untuk bisa menunjukkan lebih. Dia menunjukkan lebih bahwa dia tuh sama kayak mereka. Jadi spirit fightingnya lebih juangnya tuh lebih ini ya. Karena memang tipikalnya juga memang dia punya naluri juga untuk membantu serangan. Dia lebih berani maju ke depan sebenarnya. Nah, menarik sih sebenarnya. Ini karena memang Mes itu antara kayak kita mau melepas satu pemain yang memang punya track record bagus gitu loh, maksudnya punya latar belakang oke lah, main di Eredivisie, main sebagai starter lagi. Mes bagus, tapi kan mungkin itu penilaian chemistry belum padu kali ya. Itu karena mungkin udah pelatih juga udah melihat dari beberapa pertandingan kan selalu 3 situ Ijes, Rido sama Justin Hubner kan. Justin sama Mes juga lebih milih Justin ya. Iya. Jadi 3 ini chemistry-nya lebih klop nih ya. Iya, karena kemarin lawan Bahrain kan kembali lagi mereka bertiga main di belakang dan hasilnya memang oke banget. Nggak bisa ngapa-ngapain penyerang Bahrain. Mereka bisa saling nutup di lini belakang. Nah, yang menarik lagi ada Asnawi sebenarnya di lini kanan kan. Asnawi kan head-to-headnya berarti sama Kevin Dix ya. Iya, sama Kevin Dix kan kemarin itu dia masih sempat cedera. Mungkin nggak Asnawi ini akan masuk sebagai starter? Karena kan dia punya pengalaman buruk terakhir itu adalah tampil saat lawan Cina kemarin. Itu dia sempat dihujat lah sama netizen karena dia karena comeback juga ya. Iya, Asnawi juga sempat di 2 pertandingan dia nggak ikut lawan. Dia terakhir lawan Cina main, dianggap bermain buruk, nggak dimainkan lawan Bahrain. Dia masuk cadangan. Nah, lawan Australia nggak masuk DSP.
nggak dipanggil lah. Terus lawan Bahrain juga yang di kandang nggak dipanggil. Nah, nggak dipanggil kalau nggak salah lawan Bahrain di Indonesia. Bahrain nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Nah, ini baru dipanggil lagi lawan Cina. Nah, dia di port bagus. Dia di port. Dipanggil lagi kira-kira karena memang ya di butuh portnya apa, di port dia main cukup banyak bos, main konsisten. Cukup konsisten juga dia di Liga Thailand. Jadi ada 2 yang dipanggil lagi nih, Stefano. Iya, Stefano, Asnawi. Ya. Kalau lihat dari nama yang dipanggil lagi, apa lagi butuh apa nih Coach Clifford? Iya, kalau menurutku sebenarnya kan dia mengumpulkan semua pemain-pemain yang dianggap terbaik ya, dia yang ada baik di abroad maupun di Indonesia, lokal lah, Liga Indonesia gitu. Nah, ya mungkin dia juga memantau kali dan ya betul. Tiap pertandingan mereka meskipun mereka main di Liga Thailand kan mungkin dia bisa melihat ada di 2 asistennya di sana. Betul, ada Denny Lanzat, Alex Pastor tuh pasti udah ngerekord data lah karena pasti akan yang ya, karena atau ada rekamannya pasti kan. Pasti mereka memilih. Pasti dia ada yang dibutuhkan kan pasti sesuai dengan kebutuhan tim sama game plan yang mau dimainkan nanti kan gitu. Cuman maksudku tadi apalagi kan ini kan pertandingan penting kan. Ya, nggak mungkin dia manggil yang pemain yang jarang main gitu kan. Pasti kan mereka membutuhkan pemain tuh yang siap ready untuk pertandingan itu. Iya. Apalagi pertandingan menentukan itu kan. Nah, sebagai pemain nih dengan kondisi seperti itu, Asnawi ketika diturunkan umpamanya seandainya nanti dia, apakah secara mental Asnawi menurutmu bisa ini enggak sih, survive lah, bisa kuat enggak sih mentalnya ketika nanti mendapat kesempatan untuk tampil lagi gitu. Setelah maksudnya dia di lawan Cina dianggap pemain buruk gitu. Ya mungkin dia mesti cepat menyesuaikan dengan yang lainnya. Ya kalau cara mental aku rasa dia mentalnya bagus ya. Dan dia produktif juga di klubnya. Dia bisa membantu timnya juga kan udah ada di papan atas kan. Betul. Saya juga sempat lihat cuplikan-cuplikannya dia. Ya dia sangat bagus maksudnya secara mental, secara fisik, secara fighting spiritnya juga oke. Jadi peluangnya untuk starter sebenarnya besar kalau memang Kevin Dix memang masih dalam kondisi yang tidak bugar ya. Tapi kan di situ masih ada Sandy Walsh. Sandy Walsh kan kita lihat main di Yokohama Marinos ya. Nggak terlalu sering juga main belakangan ini kan. Jadi dia menit bermainnya oke lah, nggak yang mini banget tapi nggak yang jadi ini juga andalan juga gitu untuk di Yokohama. Jadi kalau aku sih berpikir ada peluang sih sebenarnya Asnawi bisa jadi starter kalau kondisinya Kevin Dix memang tidak bugar ya. Ya intinya sebenarnya 32 ini adalah yang dianggap terbaik lah. Jadi nanti akan disusutkan lagi biasanya entry by name itu H-7. Nah H-7 itu bisa mungkin nggak terlalu yakin tapi kayaknya di atas 23 masih bisa di H-7. Nah nanti setelah H-1 sebelum pertandingan dia akan starter 23 nama yang untuk DSP nanti 18 pemain. Jadi H-1 itu ada siapa Kelvin Verdong juga kan. Kelvin Verdong kan di kiri ya. Kelvin Verdong di kiri pasti udah nggak tergantikan lah kalau Kelvin Verdong. Kalau Verdong ya starter ya. Pasti starter sih kalau karena dilihat beberapa pertandingan dia yang paling menonjol kalau nggak salah tuh. Jadi Verdong. Berarti belakang tadi ada J.I. Jazz, Justin Hapsner sama Rizky Ridho. Berarti kalau kita lihat ke tengah, berarti di kiri Kelvin Verdong ya. Ada paling kalau di tengah ini Tom Hai, Joy sama ini mungkin siapa? Ivar Jenner ya. Berarti sayap fullback kiri. Prediksi saya. Iya, nggak apa-apa. Berarti fullback kiri, fullback kirinya si Kelvin Verdong. Ya, tapi kalau misalkan emang dia butuh gol cepat, ya bisa jadi Kambuaya yang jadi starting. Oh, di posisi gelandang untuk nyerang. Karena kan dia lebih ofensif kan kalau berarti Jenner akan digantikan sama si Kambuaya ya. Kambuaya pernah di starter. Kambuaya starter waktu zamannya STY belum. Atau pernah ya? Aku juga lupa. Karena si Joy sama Ivar Jenner sama Tom Hai ini mereka lebih ke defensif. Iya betul. Kalau si Kambuaya ini kan dia lebih ofensif, akselerasi untuk membongkar pertahanan tuh lebih. Jadi membuka ruang tuh lebih midfielder. Iya. Kalau Kambuaya jadi starter nih mengejutkan nggak kira-kira? Karena mungkin kalau kita butuh gol cepat bisa juga dia jadi starting. Lihat 10 menit terakhir kemarin tuh
Iya. Kita penonton, kenapa nggak dari tadi diturunin kan gitu? Namanya penonton Kenapa ya. nggak dari awal Kenapa gitu nggak kan? dari awal diturunin? Tapi ya mungkin sebenarnya ya, kalau menurutku sebenarnya mungkin aja sebenarnya karena ini pertandingan yang sangat krusial gitu. Iya, krusial. Patrick Kluivert juga nggak akan mungkin mengubah formasi atau skema bermainnya itu secara frontal lah, secara signifikan gitu, secara perlahan gitu, secara. Iya, dia juga paling ada pasti nggak 1-2. akan membongkar semua starting 11 itu, paling ada 1-2 yang diganti. Iya. Yang mempertahankan tim winning team yang kemarin waktu lawan Bahrain ya. Lawan Bahrain. Pasti Itu dia akan mungkin mempertahankan itu. Tapi potensi Kambuaya masuk di main starter ada ya? Ada. Karena kemarin kan dia menunjukkan performa yang baik dia kan. Iya. Ini kalau lihat kiper nih, Kiper kan udah pasti Martin Paes kan aku Martin Paes mungkin ya itu Emil lah. Emil Laudero kemarin apalagi timnya nggak lolos playoff ya, jadi dia bisa datang lebih awal. Kalau kemarin dia lolos playoff memang agak kekhawatiran. Banyak juga yang dipanggil nih. Tapi kan dia masih di luar negeri katanya. Iya, jadi timnya itu kemarin itu Palermo itu sempat ada kesempatan untuk lolos playoff. Nah, kalau dia lolos sampai final, dia nggak bisa ke sini sampai tanggal 1 Juni karena final 1 Juni. Gagal. Nah, babak pendahuluan gagal. Jadi dia bisa datang lebih awal dan pasti punya waktu adaptasi yang lebih banyak. Jadi dibandingkan memang kiper yang lain, maksudnya bukan mengecilkan Hernando atau Nadeo ya, tapi kan secara kualitas kompetisi Serie B kan boleh dikatakan memang cukup baik ya. Dan dia punya jam terbang yang luar biasa juga, banyak jadi pemain intinya Palermo. Jadi besar kemungkinan ini akan jadi debutnya Emil Laudero sebenarnya di timnas. Dan kalau koreksi kalau salah ya, tapi Hernando juga terakhir itu jadi cadangan waktu lawan Persik Kediri. Persebaya waktu lawan Persik Kediri itu masih Hernando itu malah di bangku cadangan. Tapi terakhir kemarin dia main lagi ya waktu lawan terakhir lawan siapa ya? Kemarin lawan apa? Pokoknya yang lawan Persik aku lihat dia ada di bangku cadangan. Oh, kemarin dia ini lawan kartu merah. Lawan apa ya? Pertandingan terakhir ya? Iya. Main di Surabaya. Oh iya. Tapi Emil itu berarti memang ada waktu buat datang lebih cepat ke Indonesia. Ada waktu datang lebih cepat karena timnya udah selesai bertanding. Kemarin kan sempat permasalahan ini lokasinya jauh dia di Eropa. Ya, walaupun sebenarnya kemarin dia lolos ke playoff, harusnya di posisi penjaga gawang itu nggak membutuhkan waktu banyak untuk adaptasi. Oh, terakhir kemarin dia main di Borneo. Borneo ya. Borneo. Dia ada bola akumulasi. Dia nggak main. Ya. Jadi ya, kalau aku sih masih nggak tahu Jajang ya, mungkin Jajang punya pertimbangan lain ya. Sepertinya sih Emil sih. Emil ya. Iya, ya yang pasti dikasih kesempatan sih Emil. Iya. Cuma mungkin juga sebenarnya sempat pernah blunder juga sih di mana di klub di Palermo. Aku pernah nonton lawan Sampdoria kalau nggak salah. Dia agak blunder. Pasti gitu. Kalau kiper tuh pasti ada ya. Ada aja. Dia nggak bisa di judge cuma berdasarkan satu blunder aja karena memang iya. Kalau blunder langsung gol soalnya. Soalnya kalau pemain belakang kiper 90 menit kita main bagus, 1 detik atau ya persekian detik lah kita bikin kesalahan, udah yang disalahin betul langsung ini pemain belakang jelek ini, kiper jelek ini, padahal striker kita ini nggak cetak gol misalnya ada 100 kali kesempatan gitu di depan gawang nggak gol. Palingnya cuma ditirakin, ini strikernya mandul apa. Tapi kalau pemain belakang bikin 1 kali kesalahan udah 1000 kali kebaikan bagus udah hilang. Memang ya beban pemain belakang ya, apalagi kiper ya. Kiper itu sekali bikin blunder udah pasti alamat timnya akan kalah gitu karena kebobolan gitu. Kalau striker salah bikin kesalahan belum tentu timnya kalah karena kan bisa jadi masih kuat, bisa seri kan. Kuat bisa seri gitu kan. Kalau kiper apalagi pemain belakang blunder aja gol langsung resikonya gol gitu loh. Jadi enakan striker atau belakang? Kan Abibi tadi. Iya. Sebenarnya kalau saya sih enakan di belakang sekarang ya. Kalau dulu enakan striker. Kalau pertimbangannya kalau pemain belakang lebih awet aja kali mainnya. Oke. Karena kan kalau di striker itu lebih cepat regenerasinya. Iya. Harus yang muda-muda terus yang yang staminanya bagus.
Kalau di striker. Masa berlakunya lebih pendek ya. Mm-mm. Expire lebih pendek. Saya juga nggak tahu kalau misalkan saya sekarang masih main di striker, nggak tahu masih main bola atau enggak gitu maksudnya. Masih ada di masih main di Liga 2 ya. Tapi kalau di mana di belakang main di back tengah Masa pakainya lebih lama masih ya. bisa masih punya inilah Masih apa, oke bisa lah diandalkan gitu. lah untuk tim gitu apa kelas Liga 2 gitu, maksudnya untuk kompetisi Liga 2 masih bisa. Karena kemarin ya termasuk produktif juga main di Liga 2 kemarin. Iya, saya lihat Di statistik. mana di posisi backnya Di back. produktif Saya cetak gol 3. Cetak gol saya lihat statistiknya. Saya lihat di Instagram Iya, ada statistiknya. 5 kali player of the match, Nah, terus 3 gol. Player of the match. ngeri. Sama berarti Elkan Bakut juga kan gitu kan. Elkan Bakut punya naluri menyerang juga. Iya. Dia cetak gol Tapi berapa? kenapa dia nggak pernah dipanggil lagi? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Enggak menurutku. Nah, Iya, pertanyaan sebagai pemain kenapa? kalau kenapanya sebenarnya kan belum ada yang tahu ya, maksudnya karena Elkan Mungkin Bakut itu juga mungkin dia punya masalah internal kali di dalam. bisa aja, tapi kan sejauh ini nggak ada yang ngomong kan. Elkan Bakut nggak Ya, pernah mungkin. ngomong, Sebenarnya saya gimana nggak pernah info-info ngomong. A1-nya gimana? Nggak ada bos, maksudnya intinya sebenarnya bahwa memang ada permasalahan itu kan dimulai dari Olimpiade dulu ya, Piala Asia U23 iya. waktu main Yang di di Qatar. Nah, di pertandingan terakhir waktu Indonesia mau ketemu Guinea kalau nggak salah ya, dia dipanggil nggak datang. Nah, secara aturan sebenarnya nggak ada masalah karena itu memang bukan agenda resmi FIFA. Nah, mulai dari situlah ada Tapi yang buat bilang pemain dipanggil nggak datang tuh di mata pelatih tuh ini nggak termasuk kembali lo nggak? itu tergantung sebenarnya apakah memang itu kondisi eventnya memang agenda resmi FIFA atau tidak. Tapi kalau pelatih apa? Kalau pemain dipanggil nggak datang, Mas Jajang sebagai pemain itu gimana terus? Iya karena mungkin dari timnya nggak mengizinkan. iya, bukan dari pemainnya kan. Bukan dari pemainnya. Bukan Kalau dari pemainnya. pemainnya kan pasti dia punya rasa nasionalis. Iya. Berangkat pasti. Berangkat. Apalagi pasti. timnas siapa yang nggak mau main di Main timnas timnas, gitu. iya. Cuman kadang memang klub nggak mengizinkan. Bukan nggak mau berarti Bukan ya nggak mau. sebenarnya ya. Dan nggak bisa PSSI juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang aturannya mengatakan seperti itu. Jadi Iya. pemain itu kan milik klub sebenarnya. Apalagi pemain profesional ya jatuhnya Iya, ya pemain iya. profesional milik klub. Cuman yang jadi permasalahan kan kenapanya kan dulu kan. Kenapa sih dia nggak mau? Nah si kalau Sumarji dulu bilang mereka udah komunikasi sama klub dan segala macam lah. Harus manajemen. Tapi yang nggak ada lah, maksudnya penjelasan yang legit itu nggak ada gitu. Ya si Elkannya juga nggak pernah ngomong. Iya. Terus PSSI-nya bilang bahwa ya dia masih pengen fokus di mana di klubnya. Di klub. Cuman yang jadi pertanyaan cuma satu. Menurutmu, Jang, rugi nggak Patrick nggak manggil dia sekarang? Ini kan nggak dipanggil kan nggak masuk 32 nih. 32 pun nggak masuk dia. Dua. Ya. Dengan track recordnya di mana Bristol Rover ya terakhir ya. Mainnya banyak, terus udah gitu dia punya kemampuan juga yang tadi kita bilang selain bertahan dia punya kemampuan heading yang bagus untuk bisa cetak gol. Dalam situasi Indonesia butuh kemenangan lawan Cina. Itu keputusan Rugi nggak? menurut pandanganmu lah. Menurut saya sih ya dia layak sih ya. Layak. Gitu. Layak dipanggil. Ya kayak mungkin kalau Jordi Amat ya mendingan Mendingan ya, Iya, akan bagus. Elkan. Jadi sama sih, sepakat juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kan pandangan pelatih Ya. juga kan kita kembalikan lagi ke pelatih. Pelatih kan punya wewenang, pelatih punya karakter, Ya. tahu pemain satu sama lainnya gitu kan. Ya. Tapi dari sisi chemistry sama timnya Belum lah, personal. karena kan ini kan Elkan Bagot generasinya sebenarnya dia kan generasi awal ya program Iya, naturalisasinya. termasuk Jadi setelah 2023 dia udah gak pernah lagi gabung dengan timnas. Jadi sebenarnya kalaupun memang dibilang chemistry-nya harusnya sih ya memang agak sulit karena Belum memang udah ini lama gak banget, main sulit, kan. sulit. Udah lama gak main. Lini belakang udah banyak berganti. banyak Dulu kan berganti. masih dia bermain sama Jordi Amat kan. Iya. Nah Jordi Amat sekarang udah terpinggirkan, ada JIJ, ada Jordi Haris. Amat aja kan sekarang jarang dikasih turun. kesempatan. Iya, jadi Meskipun dia mengantarkan Johor di Liga Malaysia juara, tapi ya di timnasnya nggak pernah ada kesempatan. Jadi kalau lihat belakang ada Emil. Kiper Emil. Emil, Terus kiper. back belakang komposisi JIJ CS tadi. Kelihatannya gimana? Seberapa optimis nih dengan penyerang oleh Iya. Mas Jajang sebagai pemain lihat komposisi tim ini Kalau saya sih optimis pasti menang. optimis menang. Optimis. Skor berapa skor? 2-0. 2-0. Optimis nih baru nih. Keren. ya banyak faktor sebenarnya. Satu Indonesia yang butuh menang, yang kedua main di kandang sendiri gitu. Dan Itu ketiga faktor ya. ya Di tengah supporter sendiri tuh iya. iya. betul. Dan Patrick juga tentunya
kemarin punya track record yang akhirnya udah bisa membawa timnas menang lah. Proven lah ya, ya di mata udah, publik. dan satu lagi yang udah terbukti lah, udah bisa bawa kemenangan. Dan yang satu lagi memang yang lebih penting itu kan persiapan sekarang kan lebih panjang dibandingkan dua laga sebelumnya kan yang cuma kadang 4 hari, 3 hari. Ya. Nah harusnya bisa lebih matang gitu. Cuman mengenai komposisi pemain kan memang ada beberapa kekurangan karena ada Ragnar yang nggak bisa main, ada Marcelino sakit ya, cedera atau kena virus lah sebenarnya, katanya sakit sih. Terus ada Marcelino yang nggak bisa main, ada Martin Paes yang akumulasi juga. Jadi ya aku pikir sih untuk kemenangan sih masih memungkinkan untuk didapat gitu loh. Apalagi main di kandang sendiri ya paling 2-0 oke. 2-0 ya. Ya meskipun ya kayak Marcelino sekarang kan akumulasi, terus Oret Mangun sakit. Tapi kan kita masih harus percaya dengan pemain yang ada sekarang gitu. Ada yang kembar, Yance sama Jakob. Ada Egy juga. Ya mudah-mudahan mereka dikasih kesempatan bisa menunjukkan kualitasnya dia gitu loh. Berharap Egy bisa starter sih sebenarnya di depan nemenin Oli Romani. Di liga kita dia sangat produktif, harus di pertandingan di pertandingan internasional harus menunjukkan bahwa ya liga kita juga bagus gitu loh. Betul. Itu parameter terakhir nih Bung Marco. Kira-kira apa namanya dari komposisi ini dan pertandingan besok, ini kan harapan publik tinggi kan sebenarnya. Ya kita harus menang kan ya. Harus menang untuk memudahkan jalan ke ronde 4 lawan Jepang ya. Sebelum lawan Jepang soalnya karena ada nggak apa namanya ya? Kalau dari komposisi kira-kira yang dari starter ini, dari komposisi ini starter line up-nya, kira-kira cukup memenuhi kepuasan publik nggak nih? Iya tadi sebenarnya kita ngomong netizen karena netizen kan ya lebih kejam loh. Iya. Karena netizen tuh lebih pintar daripada semuanya, lebih pintar dari pelatih, dari pemain. Apa kita ingat awal netizen itu kan sebenarnya kan penonton lah, kita anggap penonton ya, maksudnya mereka yang mengamati selama ini gitu. Tapi tetap keputusannya kan harusnya ada di pelatih. Mereka yang lebih melihat tim ini lebih dekat gitu dengan dalam artian apa? Mereka punya data yang harus dianalisa, mereka punya 2 asisten pelatih yang bisa melihat mana kemungkinan terbaik yang harus dimainkan gitu. Nah kalau kita bicara dengan komposisi pemain tadi saya katakan bahwa memang ada beberapa pemain yang nggak bisa main, ada Marcelino, ada Ragnar yang harus sakit atau juga ada Martin Paes. Tapi secara keseluruhan sebenarnya tim ini dengan hadirnya beberapa pemain yang tadi yang ada comeback juga itu harusnya itulah yang memang nanti akan diramu oleh Patrick Kluivert untuk mendapatkan starting line up yang memang terbaik lah untuk melawan Cina. Ideal lah ya. Dan ya kita harus percayalah ke Patrick Kluivert karena memang ya dia pelatihnya sekarang gitu. Ya apalagi kan dia punya asisten sekarang kan sangat ibaratnya bagus gitu kan. Dia punya tim pelatih itu yang bagus, analis juga yang bagus. Dia bisa menganalisa tim-tim lawan, kekurangannya tim lawan dari mana tuh. Makanya dia ngambil pemain dengan kebutuhan timnya dia gitu. Betul. Netizen kan hanya menganalisis setelah pertandingan selesai, Bos. Biasanya kan gitu kan. Jadi kan ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Tapi kan yang tugas yang lebih berat kan ada di Patrick dan timnya karena menganalisis pertandingan sebelum pertandingan dimulai. Mereka harus bikin apa ini? Iya, termasuk gue itu pertandingan terakhir aja. Karena ya saya sebagai pemain gitu lihat pelatih itu lebih pusing pelatih. Kasihan juga saya lihat pelatih sebenarnya. Iya. Karena dia sebelum pertandingan udah harus mikir. Dia mesti nyiapin latihan. Dia mesti nyiapin inilah, nyiapin itulah. Buat pelatih itu enggak gampang. Ada tiga formasi yang harus dipilih kan. Mana ini ya? Sama-sama kan, bagus. Wah. Dia ngambil pemain tuh enggak asal ngambil. Ngambil aja udah itu. Iya, dia butuh pertimbangan, dia butuh diskusi dengan yang lainnya, dengan staff-staff yang lainnya. Gimana ini kalau gue ngambil sini ya ini butuh pertimbangan yang ini bukan satu kepala sebenarnya. Meski keputusan terakhir. Karena iya, maksudnya ada di tangan pelatih. Kan soal timur ya sebenarnya. Jadi dia bekerja sebelum pertandingan. Nah kalau net kita kan bekerja setelah pertandingan. Kenapa nggak ini gitu? Kenapa nggak ini? Jadi dia juga kalau tahu pelatih juga kalau tahu hasilnya kan kayak gitu nggak akan kayak gitu kan? Cuman kan dia belum lihat ini pertandingan kayak apa. Kalau yang orang nonton itu kan kayak gampang. Kenapa sih nggak ditendang aja gitu kan? Tapi kita di dalam lapangan kita harus menentukan itu. Emang waktu buat nendang semenit. Cuma sepersekian detik. Iya. Karena
ya di dalam situasi di dalam lapangan tuh berbeda gitu. Nggak seperti yang kita nonton. Kenapa sih mesti digocek lagi gitu? Bisa kan langsung tendang. Iya, ada replaynya lagi kan. Ada replaynya betul. Iya kan, replaynya. Lah kan di lapangan gak ada replay. Tapi ini terakhir dari saya, nanti Bung Marco mau terakhir. Sebagai pemain nih, Mas Jajang, ada nggak pesan buat adik-adik nih kan? Jatuhnya kan junior ya berarti. Junior, iyalah, iya. Udah berapa? Pesan Adik-adik buat timnas teman-teman. yang sekarang. Teman-teman timnas. Oh, Teman-teman timnas yang junior. Yang besok mau main. Oh, yang besok. Nggak, maksudnya kan juniornya yang Jajang semua berarti kan. Alah, masih ada sumuran lu kan di sana. Siapa? Berapa sekarang? Jajang 36. Oh, tinggal Stefano doang. Stefano doang, dan 37. Iya, berarti adikmu lah semua berarti. Iya, berarti ada semua. Adik-adik. Nggak, pesan buat timnas yang sekarang. Iya, pesannya tampilkan yang terbaik, kasih bangga masyarakat Indonesia. Garuda. Dengan terpilihnya kalian, saya mempercayai kalian bahwa kalian sanggup bertanding nanti lawan Cina dan bisa memberikan yang terbaik. 2-0 ya. 2-0. Bung Marco. Ya kalau saya sih dari saya sebenarnya ya tadi ini 32 pemain yang memang dianggap terbaik lah saat ini yang dimiliki Indonesia. Ada beberapa pemain yang nggak tampil, tapi aku yakin masih dalam ini pelatih dan timnya akan bekerja maksimal untuk mencari 11 pemain yang terbaik lawan Cina dan nggak ada pilihan sebenarnya. Kita wajib memenangkan pertandingan lawan Cina karena sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Dan ya untuk timnas sudah mereka udah tahu lah apa yang akan dilakukan. Pasti main di depan publik sendiri dengan lambang Garuda di dada ya. Semangat lebih lah pasti. Semangatnya harus lebih lah. Gitu sih. Karena ini pertandingan kandang terakhir juga bisa jadi. Kandang terakhir aja. Ya, karena nanti babak ronde keempatnya, kalaupun ronde keempat itu bermainnya desentralisasi tapi belum tahu di mana lokasinya. Jadi bisa jadi ini yang terakhir bagi Indonesia. Ya bagus-bagus kalau bisa jadi tuan rumah. Nah kalau bisa jadi tuan rumah masih bagus. Tapi kan kalau nggak bisa tuan rumah ini kan jadi laga tandang terakhir. Ya karena untuk babak berikutnya lagi kan lebih kayak apa berat juga. Berat. Karena yang dihadapi lawan-lawannya kan lawan-lawan Timur Tengah juga kan. Timur Tengah. Berat ya. Terima kasih Kang Jajang, Bung Marco, ini seru sekali kita ngobrol komposisi materi. Mudah-mudahan kita ingat ya 2-0 ya. 2-0 Jajang. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Jajang Mulyana gitu ya. Mantan pemain timnas dan Bung Marco. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai.